Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 10 ingin membahas tentang kecurangan akademik di lingkungan kampus. Lanjut. Ini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafiz Naufal Winarso, yang kedua ada Brian Kaisatala, yang ketiga ada Muhammad Farasya Putra, yang keempat ada saya sendiri, yaitu Ardana Prasetya. Oke, di sini ada bagian daftar isi. Kami akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 4. Lanjut. Oke, pertama ada latar belakang. Secara ideal, perguruan tinggi memegang peranan krusial dalam membentuk integritas. Namun, realitasnya sering dihadapkan pada normalisasi kecurangan akademik, seperti manipulasi presensi dan plagiarisme. Fenomena ini dipicu oleh tingginya tekanan akademik, serta sistem penilaian yang berorientasi pada nilai ataupun hasil, yang pada akhirnya mendegradasi karakter dan kualitas pembelajaran mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami ingin membahas dan menggunakan metode kajian literatur untuk merumuskan strategi perubahan budaya akademik yang lebih empatik, salah satunya dengan melalui penerapan honor code guna merekonstruksi nilai kejujuran tanpa sekedar bertumpu pada mekanisme sanksi punitif. Oke, sini ada batasan, rumusan, dan tujuan. Batasan masalah yaitu penelitian ini dibatasi pada kecurangan akademik ya, pada akademik ringan, seperti titip absen dan penyalinan tugas di lingkungan mahasiswa Telkom University Kampus Jakarta. Analisis ini berfokus pada faktor budaya dan sistem akademik, tanpa membahas aspek hukum ataupun sanksi formal. Lalu di sini ada rumusan masalah yang pertama, mengapa praktik titip absen dan penyalinan tugas dianggap wajar di kalangan mahasiswa? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya normalisasi kecurangan akademik pada mahasiswa? Lanjut untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk normalisasi kecurangan akademik di kalangan mahasiswa. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis penyebab terjadinya kecurangan akademik menggunakan pendekatan Fishbone. Yang ketiga, untuk mengkaji implikasi normalisasi kecurangan akademik terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas seorang mahasiswa. Oke, di sini ada manfaat, ada dua ya, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu yang pertama, memperkaya literatur mengenai proses normalisasi perilaku tidak jujur di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu memberikan kontribusi konseptual dalam analisis akar masalah etika akademik menggunakan pendekatan Fishbone diagram. Kemudian untuk manfaat praktisnya bagi institusi, dasar evaluasi untuk penguatan sistem presensi dan pembaruan metode penugasan. Yang berikutnya yaitu untuk dosen, wawasan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif dan meminimalisasi celah kecurangan. Untuk mahasiswa yaitu media refleksi kritis terhadap dampak jangka panjang budaya kecurangan. Kemudian untuk bagi peneliti lain atau peneliti berikutnya yaitu referensi awal untuk pengembangan mekanisme pencegahan yang lebih efektif. Oke, selanjutnya ada definisi. Nah, yang pertama ada definisi plagiarisme. Latin yang berarti mencuri. Berdasarkan Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiarisme adalah perbuatan mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang tepat baik sengaja maupun tidak untuk memperoleh nilai akademik. Yang kedua ada definisi kecurangan atau cheating menurut para ahli. Yang pertama dari Anderman dan Mudrock pada tahun 2007. Yaitu tindakan tidak jujur atau tidak adil yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua ada dari Davis pada tahun 2009, yaitu bentuk penipuan atau deception atau manipulasi untuk mengecoh pengajar agar menganggap suatu karya sebagai hasil pemikiran orisinal mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu kajian literatur dari berbagai referensi ilmiah sebagai landasan teori dan data lapangan yang diperoleh melalui kuesioner kepada mahasiswa Telkom University Kampus Jakarta.
Dengan teknik purposif sampling, responden difokuskan pada mahasiswa aktif yang memiliki pengalaman dalam perkuliahan dan pekerja kelompok. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan analisis Fishbone untuk memetakan akar masalah kecurangan dari aspek individu, budaya, dan sistem guna merumuskan solusi yang kontekstual dan relevan. Selanjutnya ada faktor penyebab. Faktor sosial turut berperan signifikan. Solidaritas yang disalahartikan membuat mahasiswa memandang menyalin tugas dan titip absen sebagai bentuk tolong-menolong, bukan pelanggaran etika. Selain itu, lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi yang tidak konsisten menciptakan persepsi bahwa risiko melakukan kecurangan relatif kecil. Ketika perilaku ini terjadi berulang tanpa konsekuensi yang jelas, kecurangan akademik perlahan berubah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial. Berikutnya masuk ke normalisasi perilaku dan pergeseran akademik. Kebiasaan menyalin tugas dan titip presensi ini dianggap biasa menunjukkan adanya perubahan nilai akademik di kalangan mahasiswa. Kejujuran dan tanggung jawab dalam belajar mulai melemah, lalu tergantikan oleh sudut pandang yang sekedar memenuhi kewajiban, seperti hadir dan mengumpulkan tugas. Akibatnya, proses belajar kurang dimaknai, sementara hasil akhir menjadi tujuan utama dalam aktivitas akademik. Lalu berikut analisa akar masalah kecurangan akademik. Di samping ini ada Wishbone diagram yang digunakan untuk menganalisis penyebab kecurangan akademik dengan mengelompokkan faktor individu, sistem akademik, dan lingkungan sosial. Pendekatan ini membantu melihat hubungan sebab akibat secara jelas, sehingga solusi dapat dirumuskan dengan lebih tepat. Untuk memvalidasi hasil analisis, data dikumpulkan melalui formulir kepada 4 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa plagiarisme menjadi bentuk kecurangan akademik yang paling sering terjadi di kampus, di mana sebagian besar responden pernah menyaksikannya secara langsung. Ini dia persepsi responden terhadap efektivitas sanksi akademik. Berdasarkan data dari 4 responden, pandangan mengenai efektivitas sanksi akademik menunjukkan hasil yang variatif. Pertama, satu responden menilai sanksi sebelum efektif. Satu responden menganggap sudah efektif, sementara 2 responden lainnya menekankan bahwa meski bentuk sanksi seperti pengurangan nilai hingga dropout atau DO sudah cukup baik, namun sistem penerapan dan proses penjatuhannya masih bermasalah. Tidak efektifan ini dipicu oleh kurangnya ketegasan dari pihak akademik serta budaya pembiaran yang membantu perilaku curang dianggap wajar, sehingga mencederai integritas akademik. Solusinya, kecurangan akademik dipengaruhi oleh orientasi pada hasil akhir, tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi serta budaya sosial yang permisif. Temuan ini diperoleh dari analisis Wishbone diagram dan diperkuat oleh responden yang tadi. Oleh karena itu, diperlukan juga solusi yang menyasar langsung akar permasalahan tersebut. Dalam kasus manipulasi persepsi, penguatan sistem berbasis teknologi menjadi langkah efektif, seperti penggunaan QR Code dengan batas waktu tertentu. Contoh yang sudah diterapkan oleh aplikasi sistem MyTellU untuk memastikan kehadiran nyata dan mencegah titip absen. Selain itu juga penerapan Honor Code kampus berperan penting dalam membangun integritas akademis sebagai perjanjian moral antara mahasiswa dan institusi. Honor Code ini menekankan tanggung jawab pribadi dan menolong kesadaran untuk menjunjung kejujuran dalam setiap aktivitas akademik. Selanjutnya, saya akan membahas dampak dari kecurangan akademik. Dampak jangka pendek dari tindakan plagiarisme ialah berkurangnya rasa percaya diri akan hasil karya sendiri, menyuburkan rasa malas karena sudah sangat bergantung diri dari karya orang lain, mendapatkan sanksi dari dosen apabila oknum mahasiswa terbukti melakukan kecurangan dengan melakukan plagiasi ketika mengerjakan tugas dan skripsi. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Patimas 2018. Selanjutnya ada kesimpulan.
Berdasarkan hasil analisis Fishbone dan data yang diperoleh melalui pengisian formulir, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme dan manipulasi presensi merupakan bentuk kecurangan akademik yang paling dominan di lingkungan kampus. Meskipun mahasiswa secara normatif memahami dan menolak praktik tersebut, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai etika yang dipahami dan perilaku akademik yang dijalankan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan akademik, tuntutan capaian nilai, serta budaya pergaulan yang permisif, sehingga kecurangan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran serius. Dan yang terakhir ini adalah saran. Kami bagi menjadi 3, yaitu adalah bagi mahasiswa, dosen, dan juga peneliti. Untuk mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kejujuran akademik dengan menghindari praktik kecurangan seperti titip absen dan juga penyalinan tugas. Bagi dosen dan pihak institusi, disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan akademik, khususnya dalam pelaksanaan presensi dan penilaian tugas. Yang terakhir ada bagi peneliti, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab dan dampak kecurangan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka, sumber-sumber yang kami ambil dalam pembuatan makalah dan juga PowerPoint. Oke, mungkin demikian yang bisa kami presentasikan. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bila ada kesalahan kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.